udah malam kan. Itu posisi itu malam Jumat. Kebenaran. Malam Jumat itu. Malam Jumat terus hujannya rintik-rintik juga itu. Saya bawa drone, tiba-tiba saya pas deket titik lokasi, merinding saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue kedatangan dua orang driver ojol, teman baik, teman sekolah, dan udah cukup lama udah nggak pernah ngobrol lagi, dan akhirnya di kesempatan malam ini gue ketemu sama mereka dan mau ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol santai aja lah seputar kehidupan mereka, mungkin nanti juga dia nanya kehidupan gue segala macam. Jadi oke. Kita mulai dari yang jangkung nih. Oke. Halo, apa kabar bro? Ini perkenalkan diri bro, silakan. Nah, nama gue aja ya. Oke. Gue dari komunitas Serigala Hitam. Oke. Yang kebetulan di BC-nya itu di Jalan Marta Dinata, dekat flyover yang air mancur itu tuh di samping Indomaret. Yap. Oke. Lanjut bro. Member. Membernya nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abah Aden ya, sering dikenal di jalan mah Abah Aden. Iya. Siap. Ya, jabatan di Serigala Hitam sih Wakorlap ya. Wakorlap. Wakil dari Korlap Kang Joya gitu. Oke, mantap. Gimana bro, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Santai aja lah ini. Ya. Paling ya pertanyaan klasik. Ini udah berapa lama? Pertama sebelum gue ngobrolin soal komunitas, udah berapa lama make atribut hijau ini? Dari 2018. 2018, kurang lebih 4 tahunan lah ya. Tahunan. Cukup sehu juga ya. Cukup sehu lah. Nih, Abah siapa tadi, sorry? Abah Aden. Abah Aden udah berapa lama nih? Dari 2017. 2017. Iya. 2017 berarti udah 1 tahun lebih lama, 5 tahunan ya. 5 tahunan. Oke. Nah itu kan atribut atau apa istilahnya masuk ke driver online itu kan udah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Iya. Nah yang tadi sebutin sama Bro J ini di komunitas yang tadi apa Serigala Hitam itu udah berdiri berapa lama tuh? Berdiri baru 1 tahun kemarin aneh Iya, ya. ini. 1 tahun ya. Oke. Gak anggota kalau nggak salah itu hampir 42 anggota. Solid dong ya? Iya, yang aktif cuman berarti 30-an lah. 30-an. Selebihnya nimbrung aja. Aminin lah. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih bro, apa sih dampak positifnya mendirikan suatu komunitas ojol ini yang Serigala Hitam ini, boleh tahu nggak? Positifnya itu solidaritas, kebersamaan. Terus kalau misalkan dari anggota ada yang sakit, kita bantu. Oke. Terus kalau ada bencana alam atau apa, kita ikut ngecek apa ya? Ada beberapa wadah itu lampu merah, ada tadi Iya. ya. Semacam kemarin kan kejadian yang dari awal aja ya. Kita bentuk dulu nih. Dari komunitas itu kan poinnya nggak satu komunitas doang. Oke. Jadi ojol Bogor tuh peduli berbagi gitu. Dari semua keseluruhan komunitas, cuman ya diambilnya secara sukarela. Iya. Ya, jadi komunitas itu poinnya ya gampang berkoordinasi gitu. Iya. Dan memang sih kalau gue perhatiin komunitas-komunitas ojol seperti ini sih, menurut gue kita nggak bisa tutup mata ya. Maksudnya memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Maksudnya dampaknya kan ada beberapa oknum mungkin ya, mungkin. Tapi gue nggak mau yang gimana. Tapi memang kalau gue perhatiin dari segi solidaritas dari komunitas para ojol ini sih, gue pikir itu sangat solid, karena memang kan ada di beberapa kejadian yang sempat viral. Ada yang ya mungkin ada si penumpang ada main kasar ke si ojol, dan akhirnya istilahnya mereka berkumpul buat istilahnya ya membantu dan atau mendamaikan segala macam gitu. Jadi gue pikir sih banyak dampak positifnya sih dari si komunitas ini. Nah itu kan tadi Bro J kan udah 4 tahun, Abah Aden udah 5 tahun. Pasti kan namanya di jalan pasti udah pernah lah yang ngalaminnya yang namanya
suka dukanya lah suka ya. dukanya ya. Nah, kita mulai nanti supaya terakhir. Iya. Kita hulu nih ya. Nah, kalau dukanya selama mengendarai motor menggunakan jaket ini apa sih dukanya tuh? Hal yang aslinya yang agak Hal yang paling dukanya sih ya, kalau menurut saya waktu dari zaman Covid itu ya, oh ya. ya itu kan dari ojol kebanyakan termarginalkan lah. Berarti dikiranya gitu, bukannya apa-apa ya, bantuan tuh ke ojol semua kadang-kadang. Oke. Dukanya tuh jadi dipandangnya benar-benar kalangan terbawah lah gitu. Oke, iya. Ya merasa dukanya di situ aja Oke, sih oke. kalau menurut saya. Tapi dari yang tadi Bang Din sampaikan termarginalkan segala macam, tapi memang apa istilahnya ada di apa posisi atau level terbawah segala macam pada saat Covid kan kurang lebih kita Covid 2 tahunan aja. Iya, 2 tahunan. 2 tahun itu ngerasa ada yang membantu atau terbantu dalam kondisi apapun, maksudnya dalam kondisi apa gitu, misalkan kan ada juga di gue sempat lihat di beberapa sosial media misalnya kayaknya kan apa ya gue sebutnya ya seolah-olah driver online yang paling kena dampak kan rasanya harus diberikan bantuan Iya benar-benar. Nah itu dari Abah Adin dan Bro J sendiri bisa terima nggak dengan situasi seperti itu? Ya kalau bisa terima sih ya terima gitu Bang ya. Jadi mikirnya gini, kadang-kadang kan saya juga ada yang lebih membutuhkan gitu. Iya. Poinnya contohnya nih ya, kemarin ada pembagian beras dari mobil tuh datang, dari orang yang dermawan lagi. Bang ojol ya, iya. Suruh antri. Oke. Pas ada tukang parkir yang mau minta, enggak apa maaf ini buat ojol gitu. Jadi kan kesannya, Oke, iya. masa kita harus buka atribut dikasih pinjam gitu kan? Iya. Nah, jadi udah kelihatan poinnya termarginalkan tuh dari terbelakang gitu kan. Ngerti, ya. Jadi ojol ngerasa paling membutuhkan. Kesannya iya, dibangun miris lah. gitu ya. Padahal kan pendapatan juga sama kan, Iya. sama-sama membutuhkan. Iya. Oke, ngerti. Oke. Iya. Oke, tanggapan dari Bro J ini. Menurut saya sih gimana ya, antara bagus nggak bagus sih. Iya. Pokoknya ya ngebantu emang pas Covid itu emang benar-benar kerasa. Iya. Saya sama istri aja waktu pas benar-benar Covid itu kan orderan susah banget tuh, susah banget. Benar. Sampai mau makan aja susah deh. Yap. Saking nggak ada orderan, buat istri tuh bilang, ya masa ini biasanya dapetnya banyak katanya. Oh ini segini sekarang. Oke. Ya kan nggak ada yang order, emang nggak boleh katanya, susah, ordernya susah. Semua dimatikan. Karena kan memang nggak boleh ada kontak langsung sama Nggak penumpang. boleh. Kadang dapat customer. Saya ngalamin sendiri pas masa-masa Covid itu. Itu ada yang pakai ngambilnya pakai tongsis. Iya. Ada yang pakai Tambang. Kalau yang namanya Iya, tingkat itu dia pasti pakai tambang, pasti pakai tambang. Iya. Pasti. Terus ada lagi yang ini ya, di ember gitu, Mas itu makanannya masukin aja ke ember katanya. Iya. Dia masukin, dia semprot-semprotin tuh. Oke. Jadi kadang gimana ya, emang kita juga nanggapinnya serba salah ya, tapi memang itu mungkin bentuk apa ya istilahnya antisipasi ya buat kesehatan. kesehatan. Bisa ngambil Tapi positifnya aja. kalau di satu pihak lain, aduh kok kayaknya kesan jijik banget. gitu. Iya. Kesannya gitu Kesannya ya. benar. Tapi tetaplah kita harus ambil positifnya, mungkin Iya. ya dia ngejaga kesehatannya dia segala macam. Nah, itu kira-kira udah cukup dukanya? Ada lagi Ya kan? masih banyak banget. Oke, banyak ya. Kalau misalkan dibahas mah udah kayak makin sampai subuh. Oh, udah. iya. Iya, kalau misalkan dukanya mah Oke, pernah ngalamin ini nggak sih? Istilahnya pasti kan memang banyak keluhan juga yang kadang-kadang rating, ada yang iya, banyak. banyak. Nah itu yang kalau gue pelajari sih kebanyakan mungkin kesalahpahaman atau mungkin ada oknum yang memang mungkin pelayanannya kurang baik. Kurang baik, Nah iya. kalau dari teman-teman jual di sini nih, apa yang ngalamin hal itu juga? Atau rating atau misalnya dari komen tadi si konsumen yang kurang bagus pernah? Ada aja. Kayak dari makanan aja kan. Dapat GoFood nih ya. Si pihak resto yang salah nih. Dia Si pihak dari si pihak restonya. Restonya, oke. Kan si karyawannya kurang teliti nih. Terus dia ngasih makan nih, pesanan. Nih bang nih, oke. Saya bawa nih kan, bawa. Pas saya anterin udah nyampe ke customer komplain. Mas, ini kok satu lagi nggak ada.
kan dia pasti nyalain tuh. Oke. Iya, pasti gini. Enggak Bu, ini dia dari restonya udah dibungkusnya udah kayak gini, udah di ini katanya. Nggak mungkin saya ngambil katanya. Ya udah Mas, saya nggak mau, ini harus komplit nih. Ya udah Bu, ya mau nggak mau ya sebagai driver saya juga nggak mau sampai dia laporan. Akhirnya saya balik lagi ke resto. Oke. Saya jelasin gini katanya. Oh iya Mas, maaf ini ketinggalan. Oke. Nah, si customer udah keburu. Kalau ini mah kesel lah, kesel ini kesel lah. Masih lah bintang 1. Padahal kan itu nggak semua kesalahan tuh dari driver. Iya. Oke. Tapi ini dari ini, sorry bro, misalkan gini ya, ada nggak sih SOP si penumpang itu harus ngecek dulu sih, misalkan gini kan, mungkin tadi yang ketinggalan 1 porsi atau ada pelengkapnya doang yang ketinggalan tadi? 1 porsi. 1 porsi. Apakah memang lu nya lagi nggak fokus akhirnya nggak ngecek berapa? Mungkin ya. Itu gimana? Kalau si driver sih nggak bisa kan karena udah dibungkus gitu ya. Udah dikasih okay. itu, ya, di repeat segala macam. Udah di repeat segala. Kita jadi nggak bisa buat ngecek segala macam ya. Cuman kadang-kadang bukan dari hal makanan aja ya bang. Dari hal barang aja yang ketinggalan kita sampai yang kena. Sama orang kantor misalkan penumpang nih, semacam saya pernah kejadian. Penumpang pakai helm, pakai topi. Penumpang pakai helm, pakai topi. Iya. Punya sendiri atau? Punya sendiri, punya driver. Driver, oke. Dia pesan pakai topi nih, saya kasih helmnya. Pas dia turun, topinya nyangkut di helm. Nah, oke. Terus dia komplain ke kantor. Iya dong, ada barang tertinggal. Ya, saya melihat driver nggak tahu kan. Nggak ngeh. Iya, nggak ngecek ke helm. Langsung mati aplikasi. Suspend. Emang dia nggak berusaha buat ngecek dulu bang? Topi gue ketinggalan nih segala macam. Ya mungkin nomor di privasi ya. Kadang kalau udah diselesaikan itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa kontak lagi ya. Nah, jadi saya akan ngecek tuh pas bedanya gitu antara mitra sama pengguna gitu. Lebih berat ke pengguna sebenarnya. Kalau di situ. Ngerti ya. Oh iya, mungkin nih mudah-mudahan bisa didengar sama konsumen ya, jangan ya. Yang asal ngasih ya gitulah. Kalau bisa mah ngomong dulu sama si drivernya. Oke. Sekejadian suspend akun aja sampai berapa jam? 3 jam. 3 jam tuh berarti udah nggak bisa dapet orang sama 3 jam. Udah akun nggak bisa dipakai. Saya ditelepon sama pihak Grab ya. Pak, akun Bapak dinonaktifkan. Dengan laporan barang tertinggal. Ya saya bingung mau nyari apa? Bukan mobil. Iya. Gak tahu apa dari penumpang pas ada jalan ada topi. Iya, cuma topi aja itu bang. Tapi akhirnya Mbak Aden nih kan tahu sih si penumpang itu turun di mana nih? Iya tahu. Seperti dia mau balikin nggak? Apa udah kepala kesel? Lu udah laporin gue udah amat tapi gimana? Enggak, saya nyari solusi ke Grab. Saya minta nomor telepon dari pelapor. Saya kontak by phone. Cuman nggak langsung di by phone nama saya. Jadi yang mungkin tetap ya, karena memang mungkin dia istilahnya apa ya, sistemnya memang iya, sistemnya mendengarkan aja gitu. Sampai saya ketemu lagi sama dia. Terus dia gimana respon setelah ngasih rating yang buruk? Ya bukannya bilang terima kasih, bukan apa, malah marah-marah, bang main lari-lari aja itu bisa ketinggalan. Parah ya? Iya. Bingung jadinya. Iya. Udah sambil ngambil bro? Iya siap. Itu cerita dukanya kayaknya masih banyak banget ya cerita dukanya ya. Oke, sekarang kita geser sedikit ke sukanya. Nah, apa sih hal yang membahagiakan pada saat jadi driver ojol? Banyak kan kalau sukanya mah dari driver tuh dapat tip ya. Tip ya. Oke. Ini gue tanya sama Bro J ini. Tip terbesar selama lu jadi ojol berapa duit yang terlalu terima? Paling gede paling 20.000. 20.000 itu paling gede. Cuma dukanya dari tip ada dukanya nih. Jadi si customer bilang gini, Mas, ntar tipnya ya di aplikasi, lewat aplikasi ya. Lu harap dong akhirnya. Gua harap dong. Manusia ya. Oke. Bilang, makasih banget Bu ya, makasih ya Mas, ntar di itu ya Mas di tip ya. Oke. Lu udah pernah jadi orang Jepang, makasih. Oke, kenyataannya pas kenyataan gua lihat sehari 2 hari nggak ada yang masuk tip sama sekali. Aduh, ini buat ibu yang masih apal mukanya teman gue nih. Aduh Bu, jangan gitu dong Bu. Kasihan nih temen gue udah ngarep gitu ya. Oke, pernah kejadian gitu ya? Sering itu Mas. Sering itu Bang. Ya kita berpikir positif mungkin lupa. Mungkin lupa. Ya mungkin dia malu kalau podcast. Oke. Apalagi Jay selain itu Jay? Selain tip. Bawa drum gosen ya. Gosen, oke. Mesin cuci bayangin.
Saya bawa drum tuh mesin cuci dari Emang boleh tuh bawa mesin cuci pakai motor? Nah, sebenarnya sih nggak boleh sih. sebenarnya nggak boleh. Iya dong, gede kan itu kan. Konsumen nakal doang bang. Kasur, Buset, sampai akuarium itu sering iya, saya kalau dulu akuarium beli. tuh. Udah bawa web ya. Jadi, Iya, bawel mah udah makanan sehari-hari itu mah kalau. Kalau ditolak nggak bisa, maksudnya ntar malah rating lu ya. Maksudnya Ya. apa sih namanya? Hanya. Performa ya, Ah, performa performa. itu. iya benar. Mau nggak mau terima. Tapi yang sorry ya, maksudnya yang menyusahkan si driver ini, ngerti nggak sih pada lu kan dia tahu dong, bawa si mesin cuci pasti repot, ribet segala macem. Ya Kadang-kadang ada yang ngerti, Oh. ada yang cuma makasih mas ya. Malah kadang saya pernah tuh bawa lemari apa ya, Olimpik yang ukuran berapa meter ya. wih susah. Tanggung bener driver nih. Mas gini oke. Pas udah nyampe, mas tolong dibawain ya ke atas ya. Oke, oke. Udah saya bawa nih ke atas, bawa Oke. ke atas. Makasih ya mas. Waduh, sakitnya yang Iya. Ya maksudnya manusiawi kan, gue juga nggak munafik lah. Iya. Pasti kan istilahnya paling nggak, oke, memang gue juga menghargai istilahnya terima kasih lu terhadap gue, cuma ya ngerti dong. Itu kan ada tenaga yang dikeluarkan ya. Maksudnya kan itu juga pasti kan di luar SOP dong. Iya. Lu kan nganterin gue, saya taruh kalau misalkan bawa itu kan bonus. Iya nggak Iya. ya. Paling nggak lu juga ngasih bonus balik lah kan gitu. Oke, dari Abah Aden, apa ada hal yang membahagiakan pada saat? Yang membahagiakan sih ya dapat orderan Grab pun gak usah diantar bang. Bawa aja ke rumah. Oh, Nah. sengaja buat ngasih bos si driver itu. Ya itu mah kan saya suka bilang ya bu ini buat siapa bu? Saya bilang dulu kan kalau misalkan dia bilang bawa aja buat anak. Saya bawa buat anak. Oke. Dia jadi ngikutin amanah dia lah ya. Kasih akhir ke anak. Kadang-kadang bang bawa aja ke BC kan udah pada ngerti ya. Kadang-kadang konsumen buat teman-teman yang ngumpul pada makan gitu kan. Oke. Itu yang paling sering Sering itu kayak sering dirasakan dirasakan lah gitu ya. Jadi food ambil bagiin aja gitu. Kadang-kadang berupa nasi, berupa cemilan gitu. Ya memang kan kita mau berbagi banyak cara lah. Banyak salah cara satunya ya gitu ya. Ya itu paling menyenangkan sih. Bukan dari tip aja ya gitu ya. Iya, Dari iya. bersama juga ada. Gitu. Kadang dari ongkos juga ya, Pak. Iya. Ongkos 10.000, nasinya 50.000. Ada yang kayak gitu ya. Oke, iya. Terus pernah nggak ngalamin hal lucu selama Joya yang sering banyak hal lucu. apa nih lucu? Coba lucu versi lu gimana, maksudnya lucu tuh kayak gimana tuh? Saya dulu kan gini nih, saya dapat orderan nih, Oh, cowok oke. di daerah Pondok Rumput. Nah, dapat orderan nih, semangat kan? Oke. Chat, oke pak, gini, tunggu ya. Ada orang yang datang nih, datang. Oke. Pas datang, saya kasih helm, Hmm. saya kasih helm. Pak ini helmnya, oh iya mas, ya, pakai. Kirain saya dia naik, tangkapan, kirain saya dia naik nih. Padahal dia ngaitin saya, apa? Jok, ngebersihin jok. Oke, yang bersih. Gitu siap, ya kan? siap. Oke. Saya dari pikiran saya ini orang udah naik. Kode berapa kode udah naik gitu. Oke. Udah naik tuh. Saya gas kan. Gas. Pas saya nyampe Dadali Itu dari mana ngambil dari mana tadi? dari Pondok Rumput. Pondok Rumput lumayan ke Dadali Jauh, loh. iya jauh. Oke, terus Butuh kan, set. Pas nyampe Dadali, hah? Ini perasaan ada yang kok ampang banget nih. Oh. Enggak, Beneran ampang enteng banget ya lah. ini, enteng Enggak. banget nih motor nih. Pas saya belok saya berhenti. Hah? Berhenti. Hah? Ini customer saya kemana ya? siapa malam tuh? Siang. Oke, terus? Waduh, ini customer saya kemana nih hilang? Oh. Terus saya balik lagi kan? Balik lagi saya nyari customer. Itu customer saya di Pondok Rumput, dia lagi jalan bawa helm. Belom-belom, dia bilang, Mas, aduh mas saya ketinggalan, mas, udah kayak film si Dono mas, saya udah ditinggalin kayak gini. Aduh, itu berapa kali, Ji? Itu sekali. Oke. Yang kedua kalinya itu teman. Oke. Saya sama teman. Dapat orderan. Namanya sama, posisi di Taman Air Mancur. Oke. Namanya Basinta, itu sama sini. Dua-duanya Mbak Sinta. Namanya Basinta. Konsumennya, oke. Dia nitik ambil orderannya tuh di depan martabat Air Mancur. Oke. Dua-duanya lagi. Dulunya. Oke. Itu kebetulan yang dapat tuh sama satu komunitas Komunitas saya. juga, oke. Namanya tuh Alvin itu teman saya. Dapat orderan, terus saya datang. Basinta, iya ada dia. Oke. Teman saya udah datang tuh, teman saya datang. Basinta juga. Basinta, teman saya datang. Yang si dia itu belum datang, yang Oke. si Basinta itu belum datang. Teman saya datang.
Joy, ini gua mau dapetnya ini nih, iya, ambil gerutu-gerutu gitu ya. Ya udah sabar lah kata gua, tadi gua orangnya datang udah gua. Padahal itu lagi Harusnya penumpang ke dia ya. Oke. Bayangin pakai kopok lagi Joy. Gua pusing gak punya duit nih katanya. Oke. Itu nggak apa-apa, kata ambil aja kata. Oke. Sama kayak gua juga pakai ini. Tujuannya otomatis beda dong. Iya. Tujuannya oke, terus Saya kan punya 2 aplikasi juga kan. Oke. Nah, saya bawa lah. Bawa kan. Yang tujuan dia itu harusnya ke daerah Ciamas. oke. Yang saya ke Jambu 2. Oke. Iya. Oke. Nah, Dia bingung loh masih Bang. enggak, dia naik dulu kan, Oke. naik. Pas dia naik, baru tuh datang tuh si Si Sita satu si lagi Sita nih. gitu. Wah ini ya dibawa teman saya. Oke Pin kata gua. Gua jadi segini ya, oke. Berangkat Oke. kan, bisa kan. Gua ngebut kan, kencang juga ngebut tambah. Itu si customer yang saya bawa, Mas ini sih mau dibawa kemana? Saya mau dibawa kabur. Ih siapa yang mau ke Ibu kan mau ke Jambu 2 kata saya. Ih, saya sampai mau ke Jambu 2, saya mau ke Ciamas, ke Ciamas kata saya. Ini di aplikasinya ke Jambu 2, enggak saya ke Ciamas katanya. Waduh, teman saya nelpon. Oke. Dia juga sama kayak Iya, dia Oke, tuh oke. udah agak jauh. Oke. Joy, itu penumpang gua ketuker katanya. Kacau itu. Terus akhirnya tukeran penumpang, ketemu di mana gitu? Akhirnya ketemu lagi, Di air mancur lagi. Ya udah ketemuan aja ini penumpang Terus kita. penumpangnya marah apa ketawa juga? Ya yang satu Agak bete. tawa, yang satu mah bete. Oke. Iya, itu bisa kebenaran gitu ya, dalam satu tempat penjemputan namanya sama ya. Sama. Iya. Oke, itu kocak sih, parah sih. Tapi akhirnya nggak ngasih rating yang buruk dong. Enggak. Ya karena kan memang itu kesalahan apa teknis kali ya, itu Iya, gimana iya. dong? Orang namanya Sita, Iya. Iya, namanya sama. kecuali namanya Sita yang satu Jojo, Sita dan Iya. Jojo ya. Iya. Karena Sita. Oke. Oke, Abah, gimana Abah? Kalau saya sih yang kalau cuma salah alamat doang ya. Salah alamat. Salah alamat. Nggak sesuai titik. Enggak, emang salah alamat. Jadi Gimana, si Bang? ibu itu kan sesuai. Dari saya jemput anak TK dulu ya. Oke. Saya kan nunggu orderan anak TK bubar lah. Kebanyakan dia orderan sama ibunya. Pak jemput anak saya. Oke. Itu banyak aplikasi ya? Banyak aplikasi. Oke, terus? Namanya Penny kalau nggak salah Penny. Oh, si yang order ini. Iya, Bu, saya Penny. lihat Penny ke Bandar Putih Ciapus. Sepenglihatan Mbak Aden. Iya enggak Pak. Sebenarnya saya Bandar Putihnya bukan yang di Ciapus, yang di Ciwaringin. Oh, iya. Oh, ada juga Bandar Putih, betul. Ada Oke, dua. Oke, betul. Posisi hujan, saya pakai jas hujan. Itu Saya lihat, memang nggak diklik apa memang kurang fokus tuh? kurang fokus. Oke, terus? Posisinya kan kalau posisi hujan ojol tuh HP udah kayak lontong ya. Iya. Dibungkus semua. Iya. Saya lihat Bandar Putih, baru Ciwaringin. Saya jalanin dong aplikasi. Oke, nggak lihat maps-nya. Nggak lihat nih. Cuma saya nanya ke yang anternya. Untung kagak ngira diculik ya itu anak. Itu udah diculik. Saya telepon lagi sama Grab tuh. Oh. Kata saya kan ke yang jaga anaknya tuh. Mbak, ini tujuannya ke Bandar Putih Ciwaringin. Ya Pak. Dia bilang iya Oh, doang. sempet nanya. Sempet nanya. Oke. Nah, saya bawa dong. Amat lah. Oke. Iya, Sip. dari Jalan Siliwangi Oke. ke Empang. Nah di Empang tuh dia bingung kok banyak mall kata dia. Kata si bocah nih. Udah kata yang jaganya. Oh, Kan oke. anak kecil. Anak kecil, oke. Terus pas masuk lagi ke PGB tuh, Pak kok ini tadi lewat stasiun, rasanya saya nggak lewat stasiun. Pas saya lihat keburu telepon sama Grab. Bapak ini ada indikasi mau penculikan anak apa gimana? Kenapa Pak? Ini si ibu lapornya dibawa jauh anaknya. Bilangnya gitu. Oke. Iya kata saya kan, Buki maaf kirain saya Bandar Putih yang di Ciwaringin. Berarti Bandar Putih yang di Sini ya Ciapus. Oke. yang ada kan? Ada pada putih tahu. Iya asrama. Cuma saya pengen ketawanya ada ya. Oh. Ngerinya juga ada ngerinya. Aku jadi ya. lapor di sana. Tapi gimana? Tapi enggak dong. Akhirnya Enggak. salah pahaman itu. Salah pahaman doang. Cuma saya pengen tahu pas saya nanya ke yang antarnya. Oh. Bang kenapa bilang yang nggak dicapus? Nggak tahu pas saya baru sehari di Bogor. Oh. Datang malam pagi suruh nganterin anak sekolah. Terus jadi akhirnya ngejelasin dulu ke si ibunya. Kita dulu ke si ibunya, ya si ibunya bapak sih lihat tuh aplikasi, jangan lihat dua alamat, jangan nanya alamat, ya nggak tahu Bu, kata saya kan gitu. Iya. Ya tapi bisa kita minta maaf lah. Minta maaf. Itu semacam bukan dulu banyak kalau di Ada kejadian itu apa lagi selain itu? ompreng ketinggalan, Ompreng ketinggalan si konsumen. konsumen, anak sekolah juga Itu TK, go right. goreng. Oke, go right. Terus
saya jemput, anak sekolahnya tuh di tempat TK-nya juga tuh sama. Pas udah nyampe depan rumahnya, nangis. Biasanya oh si Om Bre ketinggalan di mana maksudnya? Di sekolahannya. Oh, sekolahan bukan di. Gua pikir digantung di motor bukan. Enggak. Sekolahnya, oke. Nangis dia mukulin saya. Oh balik lagi, oh ke sekolahan, Om punya Itu ketinggalan. dimarahin emaknya kayaknya. Nah, Benar ya gitu ya? Iya, Oh, iya. oke. Saya sampai teman-temannya namanya baik. Bapak gak usah baik lagi, udah Om bisa diambil besok. Ngapain harus dua balik? Anaknya bu nangis mukul-mukul, saya takut dikira cuy karena gitu. Itu sampai depan rumah, Oh, tapi untungnya si ibunya malah ngerti. malah ngerti. Si anaknya takut dimarahin. Anaknya tuh dimarahin, ya. Iya. Makanya bisa jadi suka pengen tahunya kalau jemput anak TK tuh senangnya di situ. Ada aja gitu ya. Ada aja Iya, gitu. kocaknya ya. Oke. Kita dari seru sini bahas kejadian suka duka sama kejadian lucu. Nanti mungkin kita akan balik lagi ngebahas soal ini, tapi kita agak geser sedikit nih. Iya. Kita bahas soal kehidupan masing-masing teman-teman di sini nih. Lu Jay, udah punya anak berapa nih? Anak 3. Anak 3, Anak laki 3. perempuan? Cewek 1, 2 cowok. Cowok. Oke. Yang pertama umur? Yang pertama itu umur 8 tahun. 8 tahun. Oke. Yang 8 tahun, terus 5 tahun sama 1 tahun lebih. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, lu boleh jawab atau enggak? Itu pokoknya ini mah kalau boleh tahu. Lu ada memang lu udah cukup nyaman dengan ojol atau komunitas ini dan gue bisa hidup bertahan hidup dan gue bisa menafkahi anak istri dengan menjadi rapper ojol ini, atau lu punya rencana atau kayaknya gue bakal kerja di satu tempat di perusahaan tertentu, atau gue mau buka usaha, atau lu memang gue dalam waktu beberapa tahun ke depan emang mau ngejalanin di sini dulu. Gimana bro? Rencana bro? Jadi sebenarnya dari awal sebelum ini juga udah nyoba. Oke. Karena kan lagi sulit lah ya. Oke. Nyari kerja sana sini susah banget, benar-benar susah deh. Oke. Dan kebetulan kan memang dari Grab bukan ini ya, maksudnya Grab udah terlalu banyak mungkin. Banyak Banyak banget. tuh. Ya, Terus dari orderannya juga jadi terbaginya. Jadi kan dibagi-bagi kan. Oke. Nah akhirnya saya kan pindah ke Gojek. Gojek. Enaknya jadi gimana ya? Kalau di Gojek tuh jadi saya jadi ngerasa nyaman nih. Oh nyaman banget nih di Gojek nih. Apa yang bikin lu nyaman? Jadi dia tuh enaknya tuh sistemnya tuh kayak sistem orang kerja. Orang kerja. Jadi kita konsisten dari on beat-nya, jam off-nya kita konsisten. Tiap hari dilakuin kayak gitu. Itu akun udah enak banget lah. Makanya saya bisa sehari lebih dari 200.000 tuh udah pasti udah kepegang. Itu buat jajan anak sekolah. Udah alhamdulillah. Soalnya yang dua kan udah sekolah tuh, udah sekolah yang 1 SD, TK. Itu udah enak deh, udah ngerasa udah terima aja dulu yang sekarang ini. Tapi tetap demikian buat kedepannya pengennya nyari yang ada yang lebih baik lagi lah ya. Oh berarti lu sekarang lagi tanamin pola kayak sistemnya kayak kerja lah ya. Gua harus on beat jam sekian, off beatnya jam sekian dulu. Jadi tapi gue salut sih. Memang ada juga beberapa mungkin gue juga ada pernah ngobrol tapi gak gue share di YouTube. Ada juga jadi gini, bro nggak jalan loh, santai. Ini mah nggak diatur segala macam. Itu pemikiran itu kan berarti bisa dibilang kayak bukan salah ya, maksudnya kalau bisa mah diperbaiki lah ya. Karena kan memang kita juga harus punya kewajiban nafkahin anak istri, dan memang juga kan kita diterima sama manajemen Gojek tuh supaya kita juga aktif segala macam. Nggak bisa seenaknya gitu segala macam. Tapi gue salut sama teman gue. Jadi lu tetap nanemin sistemnya ya, lu seolah memang punya tanggung jawab buat on beat jam berapa. Oke. Keren bro. Dari apa Aden? Ya kalau saya sih kedepannya gimana tuh rencana? Kedepannya sih pengennya sih nggak mau sampai tua gitu ya dari ojol ya. Pengen ada perbaikan lah. Saya kan pertama saya punya tanggungan 2 anak. 2 anak. Oke. Ya, yang satu udah mulai sekolah SD kelas 2. Yang satu masih bayi. Oke. Baru lahir. Berapa bulan? Mau 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oke. Laki perempuan? Laki semua. Oh, dua-duanya laki. Iya. Oke. Ya gimana ya, kalau bertanda online tuh kayaknya menurut saya sih agak sulit juga bang. Kayaknya juga kayak driver tuh nambah. Ya gitu. Apalagi kalau sistemnya kan saya kebalikan dari Jo ya. Saya dulu dari Gojek.
malah pindah ke Grab. Oh, dikembalikan nih, Ya. switch ya, ditukar nih kayak gini. Switch. Oke. Ya mungkin kalau dari akun Gojek saya kurang jalan tuh dari orderannya, kurang paham juga saya gimana sistemnya. Oke. Kalau menerapkan buat sistem kerja sih, saya nggak bisa dari pagi. Oke. Saya kan harus ngantar anak sekolah dulu. Ya, Ya, ada tanggung jawab selain dari Iya. itulah ya. Ya kemungkinan paling kalau anda sampingan kerjaannya kerja. Ya mudah-mudahan sih dapat yang ngetep bang. Iya. Sebelum di Grab, kalau boleh tahu pernah kerja di mana? Saya di bengkel, Di bengkel. Iya. Mekanik motor, mobil? nggak bengkel las. Oh, bengkel las. Oke. Karena kan dulu mah sering ngambilin job buat renovasi pagar, Oh, oke gini lah ya. bikin-bikin NOP gitu. Cuma kan Iya. makin kesini makin banyak juga ya Hmm. saingan-saingan yang buka usaha kayak gitu. Makanya satu-satu jalan ya paling nge-Grab. Jadi sebelum di aktif di ini Dulunya kan jadi sebuah perusahaan di Oke. pabrik di Oke. daerah Kanal Roda. Kena PHK itu. Oh, PHK. Jadi korban PHK ya. Korban PHK lah. ya tapi ya kita juga nggak bisa ini ya, memang terus terang dengan adanya perusahaan apa ojek online ini tuh amat sangat membantu ya. Iya, amat sangat membantu, amat ya. sangat membantu ya. Jadi memang kan kita juga istilahnya udah berusaha buat nyari kerja yang lebih baik, tapi memang ternyata belum ada rezekinya ya. Sekarang Iya. akhirnya Jadi pilihan alternatif kalau menurut saya. Mhm. Jadi kesannya kan orang yang baru lulus sekolah gitu, ngelamar sana sini kan harus ada orang dalam, Iya. gimana koneksinya kita Iya, juga iya. kan. Mhm. Jadi ya mau nggak mau ya daftar online aja. Iya. Ya mungkin merasa keenakannya ya gitu dari penghasilan kayaknya. Bang. Iya, tapi kalau misalkan tadi gue dengar dari Bro J sih 200.000 ya ngalahin gaji-gaji orang pada umumnya lah Iya, gue ya. kalau akunnya jalan gitu. Oh. Tapi yang tadi lu sampein kurang lebih 200 ribuan itu jalan terus. Jalan tuh alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Terus kalau boleh tahu ini dari respon dari seorang istri dulu nanti baru gue ke anak. Ya. Respon dari seorang istri, lu menjadi seorang pengemudi ojek online itu apa respon dari mereka? Maksudnya apakah ada kebanggaan tersendiri atau ada keluhan segala macam, ada nggak? Alhamdulillah kalau masalah di keluhan nggak ada. Alhamdulillah bersyukur lah. Ada. Bersyukur lah ya. Mulai emang istri udah top banget dah ini emang. Lagi Oke. di saat-saat jatuh juga nggak pernah ngeluh dia Wah, mah. gitu. Nggak pernah ngeluh terus malah support. Siapa nama istri lu? Ngopi. Tenopi. Keren. Oke. Oke, terus gimana, Bro? Ya itu tiap hari dikasih uang segini. Bersyukur aja Nah, ya. dia udah bersyukur banget. Iya. Nah, kalau waktu masih di pabrik kan sebelum gajian uang udah nggak pegang duit. Iya. Kalau tiap hari ada aja. Kadang ya ini uang habis nih, gitulah. Iya. Kalau sekarang kan alhamdulillah gitu maksudnya. Ada aja. Tiap hari ada aja. Iya. Karena kan memang kalau kata orang Jerman, lu berarti sapa poin kan. Ya, sapa itu poin, kan, ya. bener kan ya. Jadi ya tapi memang apapun pekerjaan kita memang kita kalau nggak bisa kita akan bertahan, akan survive dan akan semakin semangat ya pasti support orang-orang rumah lah ya. Iya, dimana support Oke, istri terutama oke, ya. oke. Nah itu dari sosok seorang istri. Kalau anak-anak lo sendiri apa sih yang pernah disampaikan selama lo jadi? Lo kalau mau angkat santai aja bro. Oh, siap. Nggak santai aja. Kalau oh kayak bininya. Ya, tuh janjian lu mana nih? Ya, Kalau dari anak sih enggak ini sih ya anak mah. Belum terlalu paham Iya, mungkin udah belum ya. paham ya. Cuman paling kalau pulang kerja ya pengen jajan Ya biasa lah gitu ya. Tercukupi lah alhamdulillah dah Alhamdulillah, maksudnya buat hari-hari buat jajan sekolah. Kalau misalkan pengen beli mainan ya udah bulan depan kita beli. Ya, sip. Kayak gitulah. Kalau dari Abah Aden nih, kalau buat support dari supportnya istri, istri gimana? ya kalau support dari istri ya tiap hari ya mendukung aja gitu. Iya. Kalau buat mencari rezeki di jalan Selama gitu. itu positif ya. Selama itu positif. Asal satu jangan terjerumus sama yang lain gitu Oke, kan. iya. Semacam kan lingkungan di jalan lebih keras bang. Betul. Gampang ke bawah arus kita juga. Iya. Entah dari perkumpulannya, lingkungannya gitu. Intinya mah kita positif, cari uang kerja, isi pen-pen aja gitu. Iya. Nggak Support ada- aja lah. support Pernah aja. nggak ada keluhan?
Alhamdulillah sih belum pernah. Ya, syukur alhamdulillah. Ya. Syukur alhamdulillah. Siapa nama istrinya? Siti Aisyah. Teh Siti. Oke, keren. Tapi memang gue apresiasi banget sih sama teman-teman di luar teman-teman gue ini, karena memang ya kalau dipikir ada sih yang menilai mungkin seolah-olah kayaknya tadi di awal kan Baden sempat kayak seolah kita termarginalkan segala Iya, macam. terbelakang. Dan memang seolah-olah kayaknya tapi sorry kalau gue salah, Iya. kayaknya gitu seolah-olah kayaknya rendah atau segala Nah, macam. iya. Ada dong ya, ada kan yang nilai, tapi sih kalau gue sih justru adanya teman-teman di sini, gue sih apresiasi banget bahwa memang apapun kita sebagai laki-laki kan punya tanggung jawab buat memenuhi segala Iya, kebutuhan iya. kayak istri ya. Tapi dengan apapun caranya selama itu positif, ya gue pikir sih ya memang bagus lah gitu. Iya benar. Nah, kan alhamdulillahnya dari sosok seorang istri teman-teman berdua ini kan gak ada keluhan, support aja, dan memang dia cukup bangga dengan mempunyai seorang suami yang Tanggung jawab lah. gitu. Kalau dari pernah nggak ada teman, saudara atau siapapun itu yang ngeremehin pekerjaan yang sekarang lu lagi jalanin? Ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Saling support lah ya. Saya kalau teman segala support. macam. Kalau sama teman sih. Nah kalau tadi di teman-teman komunitas Serigala Hitam ya, Iya. kan tadi sempat Bro J sama Abaden sampaikan bahwa fungsinya atau positifnya dari perkumpulan itu kan kita bisa saling membantu sama satu sama lain kalau ternyata memang ada kena musibah. Iya. Terus yang terakhir yang soal gempa Cianjur kan kalian juga cukup aktif ya, maksudnya Iya. nyari bantuan dari teman-teman yang mau membantu korban di sana, lu kumpulin akhirnya lu salurin ke sana. Bisa datang Ya. langsung. Dan memang menurut gue sih pernah ngelihat secara langsung teman-teman komunitas berjaket hijau ini. Gini nih, kejadiannya kurang lebih 4 atau 5 hari yang lalu. Kan gue kerja di salah satu perusahaan roti tertua di Bogor nih ya. Iya. Kebetulan ada yang kecelakaan nih, ada insiden. Jadi si mobil mau nyebrang ke tempat gue punya kerja nih, mau Iya. nyebrang ke toko roti gue. Ada mobil lagi motor lagi kenceng, jebret. Itu si yang pengendara motor pingsan. Pengendara motor pingsan. Gue sempat ngeliat terus ada, tapi gue salut itu. Nah itu kebetulan kan lampu merah tuh. Iya. Ada kebanyakan komunitas ojol tuh lagi pada ngumpulin buat bantuan Iya, ke Cianjur kan. Jebret. Dan orang atau kumpulan orang yang responnya paling cepat yaitu jaket-jaket hijau itu. Iya. Dia langsung nyamperin si korban itu, si motor karena pingsan, disempet motor dipinggirin sama mereka. Ya gue terus terang ya bukan nggak mau bantu, karena memang teman-teman aja pada bantu, gue cuma ngeliat udah dibantuin segala macam. Dan syukurnya alhamdulillah Allah masih sayang sama tuh orang. Nggak tahu kenapa itu memang udah jalan ya. Ada ambulan dari salah satu partai, dengan sigapnya tuh teman-teman driver ojol langsung nyetop. Iya. Bang. Jadi di stop, maksudnya agak paksa tapi demi kebaikan dia langsung ya gitu. Ini ada yang nih akhirnya dibantuin lah diangkat masukin ke dalam ambulan akhirnya. Dan si mobil itu kan tanggung jawab sih, dia langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di Tajur tuh. Terus bahkan ada kalau nggak salah 2 orang kalau lihat ikut ngawal masuk ke dalam. Terus yang satu ngarahin gitu. Terus udah gitu gue ngobrol nih, ada ibu-ibu. Dia juga berkomentar atau itu positif sih, nyampe selalu saya sama ini nih katanya ojol ini gitu. Maksudnya dia kalau istilahnya kan hati orang ada yang cuek ya, ada yang tergerak buat ngebantu segala macem. Ya saya bilang ya saya salutin ya komunitas ini solid sih gitu, maksudnya buat ngebantuin hal positif. Tapi tidak bisa memungkiri juga ya, maksudnya kita juga bisa merem ada beberapa oknum yang menyalahgunakan yang sekedar ada rezeki doang gitu, nggak ada hati besar gitu buat. Iya. Tapi memang itu yang sih gue salut. Itu kejadian 4 atau 5 hari yang lalu. Jadi memang So, di Bogor kita kalau di Bogor tuh bang, bukan di Bogor aja sih. Karena di mana aja gitu, kalau dari komunitas kalian punya tim. Okay. Dari tim reaksi cepatnya kita ada. Okay. Dari yang pengurusan tentang mogok kayak kemarin kan ya.
Itu inisiatif para pengemudi aja ya, nggak ada di pengemudi sistem aja dari manajemen ini nggak ada itu inisiatif mah aja itu ya. inisiatif dari perkumpulan itu aja gitu. Jadi ambil dari komunitas ini berapa orang diambil buat jadi TRC-nya gitu, buat jadi Buat ada relawannya, juga ya. iya, Masuk ambulan buat ada. pengawalan ambulan gitu ada kita juga. Terus ini gue sih ada pertanyaan, mungkin nggak tahu ya ini agak sensitif atau ini mah cuma gue pertanyaan ini aja, random aja pertanyaan. Ada juga beberapa dari sudut pandang orang-orang tertentu yang mikir gini, gue ngelihat pengemudi yang pakai jaket hijau ini, gue ngeliat jadi kayak ormas nih lama-lama. Ya, ada dong pernah ngeliat ya, pernah ada Iya. juga itu. Nah, tanggapan teman-teman di sini gimana sih kalau ada yang ngomong gitu? Ya kita mah jadi gimana aja ya, Tapi bikinnya positif aja dah. Biarin Kan aja, soalnya biarin dia aja, nggak biasa tahu ya. dia kehidupan kita di jalan kayak gimana, dia nggak tahu. Ya pro kontra mah biasa lah ya. mau dibilang kita nggak berguna nggak apa juga, cukup kumpul-kumpul doang ya, Bodo terserah amat, bodo ya. amat, terserah mereka, yang penting mah kita ada bukti nyatanya gitu Ya, Bang. ya. Meski Ya, sedikit itu gitu 4 kan, hari yang lalu gue ngeliat langsung Iya. gitu, memang benar sih. Oh. Iya. jadi nggak semena-mena kita buat ya gimana ya, ada sih sisi negatif dan positifnya juga. Kadang-kadang ada yang dilarang sama isinya, jangan komunitas tuh kebanyakan pada ini ada juga ada. sebagian. Dan jadi masukan dari seorang istri ya. Ada Kadang-kadang ada juga yang support gitu. Ada yang kalau yang nggak tahu mah kadang sekarang kan banyak ya, ada Iya. komunitas tuh banyak yang belum. Betul. Kadang kan orang yang nggak tahu mah, ini apaan sih kayak gembel, Iya, kayak iya, gitu iya. ya. Tapi dia nggak tahu kalau Iya, aslinya tuh nggak kayak gitu. Iya, Itu kan cindera mata dari tiap Iya. kita main ke tempat Komunitas ya. main ke sini dikasih Dikasih emblemnya, kita ambilin, kita tempel. Iya. Kayak gitu. Bahkan dari komunitas aja istri saya sampai kehibur Bang. Oh gitu. Iya, Maksudnya gimana tuh? ya kehiburnya bisa dibawa jalan-jalan juga ya Jaya. Oh iya, kadang kan misalnya ke laut lah atau ke Ya, atau jadi kemana jadi gitu ya. kumpulan gitu, semacam kayak kemana Ke villa, ke villa iya, kita iya, ini. iya. Dek, kita main yuk kemana? Ini serigala kata saya kan gitu kan. Apaan? Kesannya kan mikirnya nggak ada modal lah buat udah tinggal ikut aja, udah ada gitu. Jadi udah ada dananya lah ya. Walaupun hasil nyicil gimana Iya, gitu iya. juga patungan gitu. Buat kata pura-pura kaya lah sehari hari ya Maya. Kan penting kita refreshing penting. Refreshing ya benar. Jadi kan anak juga, ya kita berenang, iya kita Alhamdulillah, ya. tidur di villa, iya tidur di Oh, villa, iya, ayo. alhamdulillah. Jalan, main game gitu kan. Iya. Jadi istri saya masih dia tadinya nggak kenal jadi kenal. Benar jadi jalin silaturahmi satu sama Ya lain. jadi secara keluarganya ada gitu. Jadi seorang istri tuh jadi pada ngumpul, masak semua buat suaminya gitu yang lagi pada nongkrong Iya, bareng. iya, Gitu. iya. Jadi nggak mikirin pendapatan tiap hari ya enggak. Terus kan dari komunitas teman-teman ini nih ada nggak ngumpulin apa sih istilahnya apa ya? Uang kas segala macam ada nggak? Nggak ada dari kita. Pokoknya di komunitas juga nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau yang lain nggak tahu ya. Soalnya apa? Poinnya kalau menyangkut masalah uang itu udah Sensitif ya. Sensitif. Khawatirnya ada yang nggak bisa, ada yang nggak amanah khawatirnya gitu. Ya. Nah, Kan, takutnya. alhamdulillah di Sigaita mah, jadi kalau misalkan kayak tadi aja Pak, Iya. ada yang sakit nih 2 orang, yang satu istrinya ke rumah sakit, Iya. yang satu lagi emang udah hampir seminggu dia nggak bisa ngebit. Ya, saya japri kan satu gini oke. Pikiran semampunya lah ya. Ya, Oke, akhirnya kita patungan. kita remukin sama anak-anak. Ya udah Ji, bikin donasi. Alhamdulillah itu sehari ya kita bikin donasi buat kedua anggota kita Cukup, langsung. ya. Oh, iya. Alhamdulillah responnya Salurin. cepat. Oke. Langsung 2 hari langsung salurin. Oke. Itu kan mulai dari kita sendirinya juga sih. Dimana kita berbagi ya kita juga ya pasti pernah ngerasain dibagi lah. Iya. Sama berarti kalau misalkan tadi yang sempat Abah Adian sampaikan ke saya nih, kan istilahnya ada akhirnya ada ngumpul barang di villa segala macem. Nah kalau boleh tahu itu kan tadi kan nggak ada uang kas. Itu dananya dari mana tuh? Ya kalau itu mah jadi Apa ngumpulin? Oke. Ya, Oh, Kan ada adminnya ya, ada admin. adminnya. Kita Oh, kumpulin tiap rencana ini misalkan bulan depan mau ke A baru ke Ah, oke. Kayak kita dulu pas sekolah mah ngumpulin buat beli baju. Beli baju, Nah, gitu ya. Iya. Oke. Jadi memang direncanakan beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Iya. Nah selama jadi komunitas udah pernah main kemana aja? Bareng-bareng sama komunitas ini? Selain ke villa yang tadi sebutin. Ini ke laut, Ke laut ya? jauh jual paling ke laut. nggak jauh.
Soalnya kan kalau mencakup buat camping gitu mah udah Mulah ya, Udah kita bisa mah ya. Oh ya. Udah pas bako begini mah ya. Bako. Ngapa deh? buatnya paling kumpulan sewa kulah aja buat mancing. Oh iya benar. Ikannya dibakar bareng, makan bareng Iya, kan iya, enak. iya. Ngeliwat Ya. ya. Kesannya ada kebersamaannya lah ya. Rumahnya di mana sih? Di Pondok rumput. dia di rumah istri Oke. di daerah Pondok Pondok Rumput. Rumput. Pedas. Kabar pedas. Oh, oke. Kalau Mbak Den? Saya di Katulampa di dekat Cibanon ya, Katulampa. dekat di bawah. Iya. Cibanon ya? Iya, Cibanon. Ada tuh Ya, teman kerja juga di daerah situ, ada Cibanon. Ada Cibanon. Oh. Oh. Saya sih asli di Sukamulya, Bang. Oh, Sukamulya. Iya. Menarik. Ada cerita ini ya, serem nggak? Oh iya bener, gua dia kan tadi happy, duka, lucu, horor. Ada nggak cerita horor? Pernah nggak ngalamin cerita horor? Kalau sih ya lihat langsung sih belum pernah, Bang. Oke. Cuman kalau kata orangnya tuh, Bang jangan lewat sini katanya. Daerah mana tuh? Saya orang angkatnya mana tuh, Joy? Depan orang angkat tuh. Warung Nangka, Teluk Pinang. Teluk Pinang. Teluk Pinang. Saya Oh, tahu ada makam tuh. Ya. Oke, tahu. Saya bawa perempuan ya Grab bag. Itu jam 1:30 malam. 1:30 itu dijemputnya di mana? Di abnormal. Dulu yang sekarang Normal jadi- Pajajaran atau Iya, Pajajaran. yang sekarang jadi Kopi Tugo. Tugo, oke. Ya. Dijemput di situ perempuan. Di situ perempuan. Oke, terus Saya bilang, Mbak, kemana? Teluk Pinang, Mas. Ya udah saya bawa dong. ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Oke. Pas cerita seremnya tuh saya dari lokasi rumah. Ya, maksudnya Konsumen. kan, jadi nganter si konsumen ini ke Teluk Pinang. Teluk Pinang. Oke. Terus? Nah, dia turun di situ. Itu mah kiri kanan kuburan, Bang. Oh, tahu ya, oke. Iya, dia turun kirain saya mau langsung bayar. Padahal Bang turun di saya ke bawah dulu lari udah ke bawah. Lama sih Balik lagi? Gue balik lagi. Yang balik malah orang tua. Gak tahu si bapaknya, gak tahu siapanya. apa katanya? Bang, ini biar ongkos yang tadi gitu doang. Oh. Tapi duitnya beneran nih? Beneran kalau masalah duitnya mah. Cuman ya, Biasanya biasanya kan kalau kita horor berubah jadi daun biasanya kan. itu horornya. Enggak berubah ya tetap. Iya, Oke. cuman yang bikin saya horor tuh kenapa ini kiri kanan pemakaman gitu. Tapi dia tuh rumahnya di mana sih gitu? Jadi Nah. dia tinggal di mana sih sebenarnya gitu? Dari pokoknya kan emang ada jalan ke bawahnya ya. Oke. Saya nggak tahu itu si bapak datangnya dari mana. Tiba-tiba Ada di belakang. oh. Cuma emang nggak jadi daunnya jadi apa, jadi duit. Emang Iya, bener tetep jadi ya, duit, tetep iya. ya. Cuma yang saya kaget, pantesan langsung lari kata Oh. saya ini orang. Lari karena takut juga kali Ya, dia. mungkin karena takut. Cuman saya mau parkir aja susah, Kiri kanan makam ya. kiri kanan makam. Hmm. Cuman saya sikap tenang aja gitu, Oke, nggak ngeliat apa-apa. Iya, alhamdulillah lah ya. Belum ada mistis yang seperti lihat orang langsung. Enggak sih, Enggak. penampakan gitu nggak pernah lihat. Ya sampai lah serem lah ya. Ya saya kan, emang saya seringnya juga kegiatan malam. Akun ngalong lah ya. Iya, akun malam. Kalau Abah ada nih ngalongnya, maksudnya drivernya ngalong nih. Iya, Malam. saya mulai on tuh kadang-kadang dari jam 2 sore. Jam 2 sampai malam. Jam 2 sampai malam, kadang sampai jam 1:30. Oh, oke. Tergantung order juga kalau masih ada mah. Itu pertimbangannya keluar siang sampai malam apa tuh? Apakah lebih banyak konsumen? Apakah memang gue memang kayak senang aja keluar malam? Ya, Keluar malam. seneng keluar malam. Ya enak malam tuh. Pertama nggak panas Oke. gitu, nggak macet. Yang keduanya kan itu juga nyaman lah. Lebih enak malam gitu dipikir dibanding siang gitu pagi. Lama nunggu orderannya. Kalau sendiri Jeng? Saya serem ini mah ceritanya serem nih guys. Wah, ini kayak lebih mantap lagi nih horornya nih. Horor. Ini Ariel yang cerita kita. Ariel ya. Oke, Ariel. sip. Gimana bro? Jadi jam 6 malam nih, jam 6 sore. Jam 6 sore siap. Jam 6 Oke. sore. Saya dapat orderan nih bawa kaca nako yang gede. Kaca nakot. Iya, kaca nako yang biasa suka kalau di supermarket tuh tempel di pinggir-pinggir di atas tuh di pojokan. Oh, yang suka Bisa apa? ngaca itu tuh. Oh. Gede kan itu. Saya sekitar Berarti gosen dong ya? Gosen, oke. Itu jam 6 sore. Itu kan nggak boleh dibawa kencang, kalau kencang Pelan, atau pelan. dulu kita pecah itu. Pecah. Itu seri itu jemputnya Di daerah Jambu 2 itu. Jambu 2, oke. Tujuannya ke Ke daerah ini Cihideng ujung. Cihideng, oke. Cicurug ya Cihideng ya, oke. Nah,
ini dari jam 6 tuh saya berangkat kan pelan. Pas sekitar nyampe daerah Cideng itu sekitar jam 7. Sejaman ya kurang lebih. Udah malam kan. Oke, posisi itu malam Jumat. Kebenaran. Malam Jumat terus hujannya juga itu. Saya mau derang, tiba-tiba saya pas deket titik lokasi, ini pas saya di titik lokasi, itu gelap banget. Posisi kan gelap ya. Banyak pohon-pohon karet, terus pohon dingin. Itu motor saya kan emang motor gitu ya, lampunya kuning apa sih sebenarnya? Kuning senja itu buat nolong ayam gitu. Oke. Tapi ada lampu tembak, kurang terang lah gitu. Lampu tembaknya ada, emang enggak ini. Nah, pas saya jalan tuh masuk tuh kayak rumput ilalang, masuk jalan. Itu udah dari depan tuh nggak kelihatan, udah lampu-lampu udah nggak kelihatan. Itu ada kayak suara kayak anak kecil. Iya kayak anak kecil. Mungkin gini saya. Ada suara anak kecil kayak lagi main gitu. Kayak anak kecil lagi main jalan kan. Posisi udah gelap banget. Saya udah punya pemikiran saya gini. Ini bener nggak sih orang wander nih? Ke daerah sini gitu kan? Waduh bener nggak sih orang wander ke daerah sini? Saya masih mikir positif lah ya. Jalan terus dari Pemputilalang itu jalan setapak. Jalan setapak. Jalan. Pas udah nyampe yang pohon karet itu udah nggak ada jalan. Buntu. Tapi titiknya saya udah di titik situ. Terus? Nah, pas gitu penasaran dong saya. Kok cuma kontak atau chat? Chat. Oh nggak diangkat. Nggak respon. Chat juga nggak dibales. Aduh, ini kenapa ya? Udah deh. Coba lah saya dengan penasaran saya. Coba saya pakai lampu tembak mas. Lain lampu tembak motor saya kan. Siap. Itu semua itu makam-makam zaman dulu. Mas. Merinding. Ini sekarang merinding. Macam merinding. Oke. Itu makam zaman dulu lah. Astagfirullah. Gila serem banget ini tempat. Ini daerah mana kata bahkannya? Tujuannya itu salah tujuan apa enggak? Salah dari pengodarnya kayaknya. Saya coba nelpon ke yang di grup, nggak ada respon. Tiba-tiba sinyalnya mati. Waduh, kayak lengkap sudah tuh ya. Akhirnya nggak enak tuh, ada suara-suaranya. Wah ini pemerintah takut deh intinya mah ya. Udah, aduh genting banget. Kayaknya lu gemeter parah kan saat itu. Pas saya mau ngebalik dari belakang tuh Bang, makam tua kan dari maksudnya lu dikelilingin makam itu? Udah dikelilingi makam tua lah ya. Nah, tiba-tiba itu pas ada suara cewek cikikikan apa cewek? Biasa, cewek biasa. Itu dari belakang tuh nampak kenceng. Pas saya nengok, istri saya bilang gini, bangun ya, udah siang mau ngojek enggak? Katanya. Aduh. Intermezzo. Aji gua dengerin serius. Intermezzo itu. Aduh, benar-benar gua kira di temen gue. Apa kelihatan gua Joy? Dia nonton pasti seru nih. Wah, kacau. Kita kena prank. Yang bingung. Kita kena prank guys. Aduh, kacau. Jangan malam terus. Ini jajan temen lu baru dengerin loh, Cica. Belum dengar sama. Kacau. Aduh, bener kerjaan kita nih. Tapi oke. Tapi gue udah kebawa sama merindingnya nih. Aduh, gokil. Abisnya nggak ada guys. Ya kalau dari Islam itu sih, kalau yang dari kita baru aja guys. Aduh, kacau. Dari cuma alhamdulillah kalau dari kita belum pernah. Cuma kalau dari yang lain nggak tahu sih. Cukup lah drama-drama nih dengan Biar happy aja ya, biar. Banyak yang komen. Terus nanti kasih tahu teman-teman lu bro, biar nonton nih kekacauan si Jaya nih. Iya. Oke bro, gini bro, itu kan tadi suka duka udah, lucunya juga udah, intermezzonya yang paling barusan juga udah. Pernah nggak ada konsumen nakal? Kan gue sempet lihat di Twitter ada
seolah-olah ngorder Iya. tapi diajakin nakal. Ya tahu lah, lu udah gak usah bujalin, diajakin nakal, tahu dong ya maksudnya apa. Pernah nggak ada yang begitu? Saya belum pernah sih. Belum pernah ya? Ini lu belum pernah karena memang takut ditonton sama istri, apa emang belum pernah beneran? belum pernah beneran. Soalnya gue sekarang jadi ragu nih sama jawaban teman gue ini nih, gara-gara intermezzo tadi. Cuman pernah saya dapat orderan nih Oh. ke daerah satu mall di daerah Oke, daerah Cibinong. oke. Dapat orderan. Kebetulan kata si pengorder saya cewek. Saya mirip mantannya katanya. Oh, Oke. Wah, di si konsumen ngomong ini mirip mantan saya. Ya, iya. Oke. Mas, udah punya anak belum katanya? Oke. Oh, digodain lagi nih, oke. Mau kenapa katanya? Enggak, hanya pengen nanya aja. Udah punya anak, punya anak. Oh. Emang kenapa teh katanya? Enggak, habis mirip banget sama mantan saya. Kalau pasaran ya. Ternyata mau gua. Oke. Ini gitu dong. Bukan eksklusif Buka, ya. iya, buka pabrikan ya. Jadi sekali cetak ada banyak gitu ya. Iya. Oh, tapi akhirnya lu gak respon lah karena udah tahu di rumah udah ada yang nunggu lah, jadi lu gak respon lah ya. Kalau bang nggak ada? Ada sih kalau tahu mah. Oke, misalkan gimana? Cuman nakalnya bukan dari ucapan ya, dia dari penampilan. Gestur, oh penampilan. Gestur penampilan Oke, gitu. oke. Semacam Seksi pakaiannya. banget. Oh. Kalau udah kayak gak pakai celana bang, Oh. ini hot kayak gitu. Tapi lu sempet lirik gak? Bingung juga bang, dari gimana, dari gimana. Iya. Tapi saya profesional aja ya. Oke, bilang oke, gini, oke. Mbak, bisa nggak dipakai dulu celana panjangnya? Kata saya kan gitu. Oh, ngingetin nih, Ingetin dia doang. Udah bang, jangan banyak. Tapi kesinggung dia. Ya, jangan risih. Saya nyaman begini. Oh. Bukan masalah nyaman enggaknya, Mbak. Guanya nih. Guanya nih. Dari saya nggak enak. Kan Oke. yang ngikutin di belakang. Oh. Nih aja mau pada belok pulang ngikutin saya ntar sampai rumah. Oke. Iya, dan seksi banget ya. Seksi banget. Yang namanya sering nyari order malam kan, Ada aja lah yang gitu. ada aja, banyak aja. Iya. Semacam sampai duduknya agak dempet-dempet kayak Oh, gitu. oke. Kadang-kadang minta dibonceng bertiga gitu kan. Oh, tapi nggak boleh kan? Ya sebenarnya nggak boleh, cuman gimana Tapi ya? pernah ada juga yang ngomong. Banyak, ada juga kalau malam mah. Tapi kalau dia naik nggak boleh dong, nanti ketukar ada razia segala macam. Kalau posisi siang sih iya. Kalau Tapi posisi malam aman lah ya? Aman aja. Bang, aman kok, nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Oke. Tuh, jadi kalau bertiga berarti terus rapat banget tuh. Ya iya, saya juga Punggung nggak apa-apa. bolong-bolong ya. Dapat Oke, orderan nih. intermezzo, bro. Pernah tuh udah dapat orderan nih ke satu tempat penyewaan kayak gitulah ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mah sebutnya apa teh? Ayo. Ayo lah kan. Iya ya. Nah itu dapat GrabFood saya Hmm. posisi malam-malam anterin ya ketok kan ketok gitu ketok nah, dibuka sama dia Oke. nah, dibuka dikit ya muka pintunya dikit doang Oh, jadi lagi nggak pakai gitu tuh kok dalam doang Aduh. ada yang tidur di situ Oh. si udah mas kenapa ngeliatin kesini ngomong siapa yang ngeliatin saya tadi sih mau ngasih katanya Iya. masa saya mau ngasih harus Gitu ya, buang buka sih kan sopan juga dong, ya. Oke. Ya perempuan nakal aja. Ada Ada aja. Oh. Semacam kayak dari chattingan aja udah bilang, "Ntar kalau udah nyampe kosan masuk aja yang," katanya. Kadang ada ya. Ada yang begitu? Ada aja kayak gitu. Oh. Iseng-iseng dari dianya doang. Oke. Tapi kalau ditanggepin mah kayak masuk juga ya. Iya kayak itu mah. Kalau ditanggepin mah ya. Cuma kan kita kebaca sama operator kan nggak enak juga. kan? Iya. nggak boleh juga ya Nggak boleh juga, kesannya kan kode etik. kode etik mas Tapi berarti yang kena itu mah apa ya istilahnya kena teguran masih konsumennya dong, karena kan dia yang mulai obrolan begitu kan. Tergantung juga sih. Oh. Kalau dari sistem kadang-kadang kita bukan hanya mitra bang, Oh. mitra yang lebih kena duluan. Oh, tetap ya. Tetap. Dia menjunjung tinggi istilahnya, pokoknya dia sangat ituin si konsumen aja. Konsumen pokoknya aja gitu ya. iya. Jadi terlalu berat sama pengguna. Pro-nya si pengguna itu ya. Iya dibanding sama mitra. Hmm. Susah kalau masih mitra mah. Iya. Ya tapi memang kita nggak bisa pungkiri juga, memang kan jangankan di ojol ya. Gue juga kan kerja di salah satu toko roti dan restoran. Iya. Gue pernah ketemu sama tamu yang marah-marah dan rese banget. Iya. Gak mungkin gue sebagai gue kerja di F&B atau di bidang hospitality pelayanan, gak mungkin gue ngerespon keresehan dia dengan rese juga ya kan. Maksudnya misalkan dia lagi
bawel, marah-marah segala macam. Gue juga mungkin, bu maksud ibu apa sih? Enggak sih, tapi maaf bu, tetap kita harus sabar mungkin. Jadi ya karena kan memang kita di bidang pelayanan ya, mau ngomong memang walaupun dalam hati dongkol kesel gitu ya kan. Kalau gua nggak lagi terikat dalam satu perusahaan mah kayak gue pengen lawan gitu, tapi kita nggak bisa lah karena memang kita terikat sama peraturan ya. Iya, peraturan. Sampai disikat tuh. Iya. Ibu ini enak nih, serius. Ya, Sikat. Maka dari ojol banyak juga sih. Banyak ya, jadi ya apalagi udah 5 tahun gitu saya jalan di ojol. Resep mah banyak aja. Iya, ada aja lah ya. Mas, ya. Oh nih sama ini nih. Dari Bro J ini sama Abah Ade nih selama 4 dan 5 tahun jalanin kerja di ojol ini nih, jadi mitra ojol, ada nggak satu pencapaian, itu bukan pencapaian, satu bukti nyata yang lu hasilkan? Misalkan gue dari 4 tahun atau 5 tahun ini gue bisa ini nih gitu, ada nggak? Misalkan apa gitu, pokoknya kita nggak harus bilang yang wah mahal segala macam, tapi ada nggak sih yang gue dengan ini gue akhirnya mempunyai ini nih gitu, misalnya ada nggak? Paling gitu doang, paling ya TV. Oke, ya, barang elektronik gitu. Akhirnya bisa kebeli lah ya. Terus motor juga beli dari kumpulin. Terus ngejual yang lama. Kita nambahin yang akhirnya kan dia dari angsuran semua jadi kebantu gara-gara itu juga ya. Tapi kalau saya sih pribadi mutlak hasil ngojek gitu. Apa tuh? Motor. Oke, itu mah benar hasil ngojek itu dapat Dari pertama saya ngambil motor, bikin SIM, daftar ojek, sampai kebayar sih. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dari ini ya. Jadi ya hasilnya udah kelihatan lah. Bahkan dari kebutuhan sih juga nggak maaf gitu, nggak ikut campur kayak orang-orang gitu. Semacam harus pinjam-pinjam tanpa sepengetahuan suami kan banyak gitu kan. Betul. Itu banyak oknum istri yang minjem tanpa sepengetahuan suami Ya, banyak. makanya akhirnya jadi berantem hebat ya. Makanya saya suka menerapkan kayak gini. Sebutuh apapun bilang, Ya. jangan sampai ngambil tanpa sepengetahuan. Iya. apalagi sampai minta tolong ke orang tua. Iya. Alhamdulillah saya selama di ojol udah enggak maksudnya udah enggak sama sekali minta ke orang tua segala macam ya. Alhamdulillah. Karena kan harga diri kita sebagai suami Iya. dong ya. Nah, kan harga diri seorang laki mah bilang sama bini kayak susah seneng kita yang jalanin. Lu kalau kesama gua aja deh. Kalau memang lu bisa gua mampu buat nyukupin, ya alhamdulillah ya lu sabar aja paling gitu kan. Sampai saya pernah tuh sama istri makan garam berdua. Cuma pengen anak gua tuh makannya enak. Nah, gua korban nggak apa-apa, yang penting mah Nah, anak-anak sama istri gitu lah. itu benar-benar akun lagi down, lagi susah turun. banget, lagi turun susah banget. Bahkan dulu saya pernah ngalamin Bang ya, dari pendapatan sama pengeluaran, lebih gede pengeluaran. Semacam kayak gini, saya berangkat bawa dari rumah 40.000 buat modal bensin sama rokok. Itu pulang 10.000 saya pernah. Itu melewatinya, gak usah nyebar ke sana sini. Iya. Bilang aja, yang penting ada buat jajan anak sekolah gitu doang. Dah. Ya, gue sih kalau boleh mewakili teman-teman di sini ya dari Gojek dan Grab, gue pribadi sih, gue ngomong secara umum ya, maksudnya buat perusahaan Gojek, buat perusahaan Grab, gue mewakili dan mungkin nanti juga mereka akan sampaikan, gue sih amat sangat berterima kasih sama perusahaan ini. Jadi memang perusahaan ini sudah cukup banyak membantu teman-teman yang jutaan driver terbantu dengan adanya perusahaan ini. Dan memang ya pemanfaatan era digital seperti sekarang kan memang semua serba online. Iya. Kita mau makan online, Iya. ya kita mau order sesuatu online, ya. Dan memang kita lihat pemanfaatan era digital ya sekarang udah dilakukan sama kita semua gitu. Jadi Bahkan ada saya mau makan aja pesan online yang dapat saya. oh gitu ya. Pernah. Oh. Jadi dia order terus yang nganterin Saya sendiri. kaget deh. Bukan kaget lagi ya tuh. Dari situ aja udah ketahuan. Iya. Ini kok si AA. Oh iya. Iya. Ya, jadi kesannya kan bukannya belagu, bukannya apa kan, kata teman-teman suka ada yang bilang tuh. Siapa itu orderan adek? Manja amat terus pesan online deket ini.
mungkin ada promo saya bilang Oh, gitu iya, ya, iya, ada iya, promo iya. atau gimana gitu. Oh. Yang penting mah kita kan ke orang lain jangan terima, masa ke saudara gitu, Iya, kan iya, iya. enggak gitu. Jadi online itu emang membantu banget sih. Bantu banget ya. Iya. Buat orang-orang apalagi di musim hujan gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau buat driver sih rela hujan-hujanan ya Joy. Iya, iya. Yang penting konsumen terpuaskan ya. Terpuaskan, Oke. iya. Oke. Oke. Terakhir nih, Bro. Apa yang lu pengen sampein ke komunitas lu dan driver-driver ojek online secara umum, dan apa yang pengen lu sampai juga pesan-pesan ke anak istri lu atau keluarga lu? Mau dimulai dari siapa nih? Dari Joy aja dulu. Oke, J. Buat komunitas Serigala Hitam tetap solid, kompak terus. Ya kalau misalkan ada yang sakit atau apa, ya tetap kita harus saling bantu lah. Tetap solid ya. Buat istri ya berarti. Oke. Ya? Buat istri thanks dah. Terima kasih udah benar-benar support. Jatuh bangun udah bareng, Ya. nggak pernah ngeluh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah Oh iya, ngeluh. kayak bener sih. Iya. Oke, terus? Buat Gojek, kalau bisa ya si mitranya tuh lebih Perhatiin. Lumayan ya. di Itu. Oke, itu dari Brother Gojaya. Langsung Kalau dari Abad. saya sendiri sih ya, kalau Oke. buat rekan-rekan ojek online yang aktif itu di komunitasnya semakin solid ya. Koordinasinya dijaga Iya, gitu. iya, iya. Saling memantau sesama driver yang saling Iya, iya. mengatakan orderan dari mana mau kemana gitu kan. Oke, oke. Jadi terjagalah rasa salam satu aspalnya gitu. Siap. Dan kalau buat sih sabar aja ya. Oke. Ya mungkin semua butuh proses. butuh proses juga. Iya, iya. Gak mungkin bertahan sampai tua di online gitu. Iya, Kita juga kan oke. butuh penghasilan yang lebih baik lah. Iya, iya. Kalau buat bertahan di online sih, saya pribadi sih, kalau buat di era zaman sekarang susah. Iya, iya. Soalnya kan masih banyak jaringan-jaringan perusahaan yang baru, Betul. provider yang baru gitu. Dan kalau buat anak saya juga ada yang rajin aja sekolahnya gitu. Oke, oke. Ada lagi, Bro? Udah? Udah. Itu aja. Itu Ini aja. obrolan kita cukup menarik menurut gua. Selama gua apa istilahnya ngundang beberapa tamu buat ngobrol-ngobrol, ini salah satu obrolan paling menarik menurut gua. Jadi banyak warna, banyak yang kita bahas dalam segala hal ya, maksudnya yang pahitnya, manisnya, lucunya segala macam, horornya segala macam, soal kalian bertahan hidup segala macam. Dan gue juga ada tambahan mengenai pesan-pesan sama, kalau boleh gue walaupun gue belum kenal sama teman-teman dari Serigala Hitam nih, komunitas ini, gue sih pengen ngucapin ke teman-teman Serigala Hitam ini, salam satu aspalnya tetap dijaga, sama mudah-mudahan dengan adanya komunitas Serigala Hitam ini kurang lebih udah berapa, setahun lebih ya? Setahun lebih. Oke. Ini membawa dampak positif dalam segala hal. Yang tadi solidaritas antar teman sesama ojol, mungkin juga nanti ada pengembangan bisa ngebantu yang di luar ojol juga mungkin gitu. Jadi tidak terpaku dengan komunitas ojol itu aja. Sama kalau untuk para pejuang-pejuang seperti teman-teman sini dan termasuk gua mengapresiasi teman-teman pejuang nafkah. Gue juga mengapresiasi diri gue sendiri bahwa memang kalau itu sih cukup berat ya sebenarnya kan kita buat apa istilahnya mengemban tanggung jawab ini gitu ya. Terus buat para istri, khususnya istri para teman-teman gue nih, Bro Jaya sama Abah Aden ya. Gue memang belum kenal sama istri-istri di sini, tapi gue ikut berterima kasih sama para istri di rumah yang sangat mensupport para suaminya, jadi bisa bertahan seperti sekarang. Buat para istri dan para suami, tetap semangat menjalani hidup di arah-arah yang positif. Dan untuk para pejuang ojol, tetap semangat mencari nafkah buat ngehidupin keluarga semua. Oke, mungkin segitu dulu aja obrolan kita.
sangat menarik, bro. Thank you ya. Ya, oke bro. Oke, Terus ya. bro, thank you. Siap. Oke, paling guys itu dulu aja nih obrolan kita. Mungkin nanti next time kita perlu ngobrol lagi nih. Banyak hal yang bisa gua korek ya dari teman-teman sebenarnya. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam.